Kok Madun Cafe? Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin wa bihi warahmatullahi wabarakatuh. nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram gurunda kita semua, Ustadz Miftah selaku pimpinan dakwah apologet Islam. Yang saya hormati Bapak narasumber yang sudah hadir ya di tengah-tengah kita, Masya Allah. Yang saya hormati juga host dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Baik, selamat datang yang baru datang, selamat bergabung yang sudah bergabung. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di acara rutinitas kita di live interaktif Dai, ngobrol santai bareng Dai ya Bang Daya. Jadi tema kali ini adalah cerita mu'alaf atau mu'alaf bercerita. Wih, keren nih Dai, mu'alaf bercerita gitu kan. Masya Allah. Baik, kita sudah kedatangan tamu jauh ini, Abang Da, dari mana ya? Dari Maluku Tenggara ya, Masya Allah. Assalamualaikum Abang Da Abizar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Abang Da bisa diperkenalkan diri teman-teman yang di bawah atau yang ini belum kenal Abang Da, monggo. Baik, untuk sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kepada Allah dan kepada Rasulullah yang sudah memberikan waktu dan juga memperkenalkan para sahabat-sahabat dai yang saat ini sudah meluangkan waktu untuk saya, yang dimana untuk saat ini ingin menyampaikan sedikit kesan dan pesan. Perkenalkan sebelumnya, saya dengan Gabriel Antonius Matli, itu untuk nama dari orang tua ya, nama KTP lebih tepatnya. Untuk nama Gabriel Antonius Matli, dan untuk wilayah sebelumnya saya di Maluku Tenggara, lebih tepatnya di Kei Besar, Kepulauan Kei Besar di Kampung Reambru namanya lebih tepatnya. Nah, tapi untuk saat ini kan keluarga saya juga dari sana ini merantau ke Jakarta, dan kebetulan saya anak pertama dari 3 bersaudara, yang dimana keluarga saya ini sebelumnya semuanya lebih tepatnya beragama Katolik. Oh, Katolik ya Dari Bang Da ya? paroki, benar, benar, Masya Allah. untuk agama Katolik, dan untuk parokinya yang di Jakarta ini di Franciscus Xaverius di Tanjung Priok. Di Tanjung Priuk. Nah, mungkin benar. Jadi di Franciscus Xaverius Tanjung Priok, dan sebenarnya sih saya Katolik itu memang dibilang tuh dari lahir ya, karena dari namanya pun sebenarnya memang udah diarahkan agar bisa menjadi romo sebenarnya, agar bisa menjadi pastor. Wih, Karena orang, iya benar, jadi untuk orang tua saya memang udah bernazar katanya, dia bernazar makanya memberikan nama saya Gabriel Antonius Matli. Itu memang mau ada niat, karena kebanyakan kan keluarga dari ayah ini kebetulan ada yang sudah menjadi romo, ada yang sudah menjadi pastor. Untuk saat ini beliau ini sedang berkuliah di Jakarta, tapi beliau itu untuk parokinya beliau ada di Timika, Papua. di Di Papua ya Timika, Bang Da Papua. ya? Tapi saat ini benar, benar di Papua. Jadi untuk saat itu tapi beliau sedang berkuliah, Di di Jakarta. Jakarta. Benar. Lah Bang Da ini berapa bersaudara Bang Da? Tiga bersaudara, Bang Torik, 3 bersaudara. Saya anak pertama Masya Allah, anak bernama. dari 3 bersaudara. Nah, jadi untuk, tapi ada beberapa informasi juga, karena sebelumnya sebenarnya orang tua saya yang dari ibu ini, ibu kandung saya itu sebelumnya Muslim. Oh, ibu tuh Bang sebelumnya Torik. Muslim. Heeh.
Islam karena dari Sulawesi Tenggara. Nah, beliau ada keturunan dari Kesultanan Buton. Nah, jadi sebenarnya ibu tuh Muslim, Islam yang dibilang kalau dibilang ajarannya lumayan ketat, beliau ketat karena ada beberapa dari saudara-saudara beliau kan ada yang alhamdulillah ada yang bisa dibilang sebagai pemuka agama, ada yang sebagai pemuka agama. Tapi yang saya bingung kok bisa gitu ibu saya ikut ke ayah saya menjadi Katolik gitu. Itu sih pertanyaan yang harusnya masih jadi pertimbangan buat saya. Nah, jadi untuk sila-sila dan beberapa informasi itu yang bisa saya sampaikan, Abang. Karena Oke, mungkin ada beberapa juga yang mungkin agak ini juga ya, agak dibilang bisa dibilang tuh belum terlalu bisa diumbarkan karena faktor ini kan keluarga ayah itu masih kencang banget untuk masalah agamanya beliau, untuk masalah kalau di sana hukum adat istiadat ya, masih ada hukum adat istiadat. Jadi masih walaupun mereka beragama tapi masih ada hukum nenek moyang begitu. oh hukum adat gitu ya kan, ada kepala Benar, sukunya kayak gitu berarti ya. benar. Dan kebetulan ayah saya kepala sukunya. Kepala sukunya itu. Jadi dalam keluarga ini yang baru mualaf itu cuma Abang Da atau memang udah semua? Belum ya Bang Da? Alhamdulillah baru saya. Baru saya. Belum. Itu udah tahu semuanya apa gimana? Orang tua udah tahu? Sebenarnya untuk kayaknya ibu saya udah ini ya udah punya feeling kayaknya. Oh, Tapi udah punya sebelumnya feeling. Masya jujur Allah. keluarga saya tuh nggak ada yang tahu satupun. Keluarga dari ayah terutama ya. Tapi kalau keluarga dari mama yang Islam yang Muslim ini, pas di saat saya mengucapkan syahadat, itu saya memberikan informasi kan kayak sertifikat itu ke keluarga Muslim yang di Betul. keluarga ibu, ke keluarga ibu. Saya cuman mereka mengarahkan agar diinformasikan kepada orang tua, diinformasikan kepada ibu, kepada ayah, tapi saya masih skip sampai sekarang. Masih masih belum berani ya Bang Da ya. Kalau boleh tahu mualafnya di mana Bang Da, di offline apa di online? Sebelumnya saya mualafnya di offline, Di di offline offline. di masjid. Iya benar di masjid di Jalan Cilincing di offline. Tapi mungkin waktu saya mualaf di masjid itu ada beberapa perbuatan saya membuat saya tuh seperti kayak itu termasuk murtad deh. Karena ada beberapa hal yang saya lakukan itu sebenarnya memang karena mungkin waktu itu saya masih awam ya, Bang Iya, Torik. Jadi betul. di saat saya masuk itu saya ada kalau waktu itu masih belum bilang ya, masih belum bicara sama orang tua. Karena di saat saya mau mualaf pun saya keluar dulu dari rumah. Saya pindah pindah dari rumah, nggak tinggal di rumah. Karena sebelumnya pun saya nikah pun dengan istri saya itu dalam keadaan Katolik, nikah dispensasi masing-masing agama kan ada kan waktu itu Oh, di istri masih Katolik tahun sekarang. 2000. Untuk sekarang istrinya. Istri Muslim, istri Muslim, Oh, alhamdulillah. oh Abang Da. Oh ya maaf, Abang Da ini masih Katolik waktu itu dan istrinya Muslim. Benar. Mungkin Jadi pengaruh nikah dari istri dispensasi juga bukan Mbak masing-masing. Abang Da untuk masuk Islam ini. Apa Bukan, gimana? Bukan. bukan. Malah waktu itu istri saya mau masuk agama saya. Tapi alhamdulillah ya Allah, Allah selamatkan. Masih Allah berikan jalan. Waktu itu karena waktu saya sama istri pun, istri itu sebenarnya udah sering saya ajak ke gereja, Bang Torik. Udah sering saya ajak ke gereja. Bahkan di gereja kan di Katolik itu ada ini ya, ada upacara namanya sakramen komuni, ya kan? Sakramen Sakramen komuni yang dimana komuni, komuni. komuni itu. Ini seperti apa Nah, itu? jadi sakramen itu seperti ada perjamuan kudus yang di saat Romo di saat Romo dan para prodiakon itu membagikan hosti. Kan di sana kan kalau misalnya kita di Katolik itu mohon maaf bukan kita lagi ya mungkin di saat mereka Iya. di saat mereka ibadah jadi di saat ibadah itu mereka menjalankan
namanya sakramen Ekaristi. Nah, sakramen Ekaristi ini mengenang beberapa perjamuan kudus seperti di saat Yesus itu bersama-sama dengan muridnya melakukan perjamuan terakhir. Nah, untuk agama Katolik ini setiap hari Minggu mereka selalu membuat itu dan membuat sakramen Ekaristi ini ya perjamuan kudus. Membuat perjamuan kudus. Jadi untuk para Romo ini akan mengangkat hosti yang melambangkan tubuh Kristus dan mengangkat piala sebagai darah. Jadi anggur piala itu sebagai darah. Nah, di saat sudah habis mengangkat hosti dan mengangkat piala itu biasanya kan dibagi-bagikan ya ke umat. Untuk hostinya ini dibagi-bagikan ke umat. Nah, di sini saya maju ke depan, tapi saya melarang istri saya supaya diam aja, nggak usah maju. Jadi gitu. emang jadi saya bertujuan kalau dia kesini, ya udah datang aja duduk, nggak usah ikutan Gak masalah. usah ikut. Karena saya anggap ini sakral kan, saya anggap itu sakral. Karena yang maju ke depan pun, yang terima hosti pun, untuk umat Katolik sendiri itu harus yang sudah menerima sakramen komuni. Nggak boleh sembarangan, Mas Torik. Jadi kalau misalnya kita belum terima sakramen komuni, belum pelantikan, itu nggak boleh terima tubuh itu. Nggak boleh makan roti itu nggak boleh. Jadi di Katolik seperti itu. Jadi saya emang menahan istri saya, udah kamu di sini aja, nggak usah ikut maju, biar saya maju. Tapi alhamdulillah sih sepertinya itu yang membuat istri saya tuh Allah masih jaga dia, Masih, tetap Masya menjaga Allah. akidahnya. Alhamdulillah. Iya, jadi saya nikah dispensasi masing-masing agama, tapi waktu itu istri saya sempat diajak kan sama ibu saya tuh buat, dah kamu belajar agama. Nih, mama daftarin, mama biayain, kamu belajar agama. Nah, terus dia izin sama aku nih. Yang ini gimana? Aku disuruh belajar agama gini-gini. Aku bilang tahan, jangan dulu. Tahan, dia kamu gak usah belajar agama, tahan dulu. Jadi beliau Itu perasaan jadi, waktu itu maaf Abang apa memang sudah kayak apa namanya, kayak gak yakin sama apa ya, keimanan di agama yang dulu itu, sampai Bambang apa namanya, melarang istrinya untuk tidak belajar agama, apa gimana? Sebenarnya, nah ini faktornya ini tuh sebenarnya tuh pertanyaan ini sudah ada di zaman waktu aku SMA nih Bang Torik. Oh ya boleh nih, ini menarik nih ya teman-teman ini. Istriku nih. Monggo. Di saat aku belum ketemu sama istriku, karena di rumah itu mamaku selalu menyampaikan kayak mewanti-wanti mungkin ya, mewanti-wanti aku kalau nih pas tahu Islam tuh begini. Jangan sampai kamu begini. Dia tuh selalu ngomongin itu, dan terutama yang selalu disorot itu tentang Nabi baginda Rasulullah, Nabi Muhammad. Beliau selalu menjudge kalau beliau itu seorang yang menurut dia tuh otoriter, menurut beliau tuh kayak sepertinya kurang baik gitu di mata beliau. Entah masalah poligami, masalah pengajaran yang dianggapnya terlalu radikal. Karena mama saya tuh bilang waktu dulu di saat dia di pengajiannya dia itu, mungkin di tahun-tahun lama kali ya, itu agak radikal. Mama saya tuh menganggap itu tuh radikal. Karena jujur mama saya itu Bang Torik, dia bercadar Bang Torik. Bercadar? Maksudnya gimana? Masih sampai sekarang masih bercadar apa gimana? Sekarang sudah murtad Bang Torik. Oh iya. Murtad. Oh pas masih di muslimnya bercadar gitu ya? Pas masih di muslim, pas masih belum sama ayah saya. Itu pun saya dapat informasi dari kakaknya kan, dari paman saya, dari anak pertamanya nih Om Suba. Itu saya lihat foto beliau waktu dulu seperti apa, bagaimana, dan di saat saya lihat foto beliau, sampai saya lihat ini kan, saya lihat foto beliau itu di saat saya sudah mualaf Bang Tarik. Karena di saat waktu belum mualaf saya kurang dekat dengan keluarga dari ibu.
kurang dekat. Karena mungkin ada beberapa prinsip kan menurut mereka. Tapi Ini yang abang dah, bikin maaf saya saya ini sebentar. Apa namanya? baik, Berarti kan abang dah ini sekarang orang tua itu belum belum tahu lah ya abang dah ya. Kalau abang dah sudah mualaf. Sebelumnya abang dah udah berapa tahun ini mualaf? 2 tahun abangku. Udah 2 tahun. Nah, ini kan kita bakalan upload di YouTube ya teman-teman ya. Gimana abang dah? Gak apa-apa gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Gak masalah. Aku tuh Gak masalah. udah di-upload di YouTube gak masalah. Karena sebelumnya kan Masya kemarin Allah. aku makanya bertekad lagi. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi bersama Bang Zuma kan. Itu dibantu Oh sama Bang iya. Handi Selebes. Dibantu sama Bang Handi Selebes. Itu di-upload sama dia di YouTube. Masya Allah. Di-upload sama beliau di YouTube. Dan Jadi teman-teman alhamdulillah yang sih di bawah sekarang ya, kita ada YouTube juga gitu kan. Minta apa ya? Di subscribe di ini ada juga apa namanya? Pak host websitenya juga ya Iya, buat kajian-kajian. betul di www.dakwahapologetislam.com. Lanjut aja dulu Bang. Oh siap-siap. Jadi Abang Dai ini menarik nih ya kan, istrinya apa namanya Islam Muslim gitu kan, ibunya Muslim terus jadi Katolik. Ini pertanyaan saya nih Abang Da, kenapa sih bisa tertarik ke agama Islam gitu? Apa yang membuat Abang Da sekarang memeluk agama Islam itu? Siapa tahu buat jadi motivasi buat teman-teman Nasrani yang lainnya mungkin. Monggo Abang Da. Iya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya memilih jalan ini untuk menjadi Islam sebenarnya karena ada beberapa pertimbangan Bang. Dari itu gejolak hati untuk memeluk dan mencari tahu tentang Islam itu ada dari zaman sekolah, dari zaman SMA lebih tepatnya. Karena dari sebelum-sebelumnya pun ruang lingkup saya bermain sama teman-teman Muslim. Orang Muslim Di relasi saat- lah ya. benar. Jadi untuk di saat Idul Adha saya pun takbiran di masjid, tidur di Ikutan masjid. gitu kan. Iya, ikutan mereka. Jadi keseruan itu emang udah ada di hati kan. Dan gitu ada beberapa pertimbangan yang saya ingin cari tahu nih, terutama tentang Nabi Muhammad. Karena apa yang disampaikan sama ibu saya itu membuat suatu pertanyaan besar ya. Sebuah pertanyaan besar di Bang Torik. Kenapa orang seberpengaruh ini kok bisa dipandang buruk oleh beliau? Maka dari itu, aku tuh sebenarnya dari sebelum Muslim itu udah iseng-iseng dengerin kajian dari Ustadz Khalid Basalamah tentang kelahiran baginda Rasulullah, tentang perjalanan hidup dari kecil sampai besar baginda Rasulullah, sampai saya tuh sedih banget. Kenapa ya orang semulia beliau kok bisa diejek, dihina atau diambil kesimpulan kalau beliau tuh orang yang seperti itu, padahal itu enggak sama sekali. Saya sudah menemukan enggak sama sekali. Jadi untuk ayo orang Kristen siapapun nggak dilarang kok buat mencari tahu, nggak dilarang, nggak ada larangan buat kalian yang mau tahu lebih dalam tentang Islam, tidak ada larangan, silakan. Kalau kalian mau tahu tentang Al-Quran, baca. Walaupun kalian nggak bisa baca tentang bahasa Arabnya, ada terjemahannya, baca. Ada tafsirnya juga. Apa nggak masalah. Benar, ada tafsirnya, nggak masalah dibaca. Dan yang lebih sakit hatinya lagi, yang membuat saya lebih gemetar lagi di saat saya baru tahu kalau Nabi Isa Al-Masih itu masih hidup dan nggak pernah disalib. Nabi Isa masih hidup Abang dah, Masya Allah. Allahu Akbar. Dari pernyataan Al-Quran yang tadinya orang tua saya bilang kalau Al-Quran tuh ini cuman karangan. Oh, dia itu tuh cuman dongeng, cuman cerita karangan gini. Oh, oke. Orang tua saya dan beberapa mungkin ruang lingkup Katolik menyatakan seperti itu. Tapi di saat saya cari tahu, hancur semua omongan itu, nggak ada sama sekali. Kalian boleh buktikan mungkin dari hal-hal bagaimana dengan Nabi Muhammad yang ummi,
Beliau ummi. Bagaimana beliau bisa tahu tentang kejadian-kejadian itu kalau misalnya tidak ada yang beritahu? Siapa yang memberitahu beliau tentang itu? Siapa coba yang istilahnya menginformasikan semua kisah-kisah dan terutama kisah tentang Nabi Isa itu siapa yang bisa menginformasikan itu? Dan ternyata dari Nabi Zakaria untuk di surat Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ternyata Nabi Yahya. Itu tertera di surat Maryam. Nabi Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis itu terlampir. Saya baca Bible, di Bible ada, di Alkitab ada nama-nama itu, tapi nama-nama itu tidak dimuliakan, jujur. Saya berani bersumpah, di Alkitab itu tidak dimuliakan. Nama-nama itu hanya diperkenalkan sebagai tokoh-tokoh yang istilahnya cuman, oh ini ada, nama ini ada. Tapi ternyata beliau seorang nabi loh. Kenapa tidak begitu dimuliakan di Alkitab? Yang istilahnya ini harusnya kan mereka bilang itu sebagai kitab suci kan. Mereka mengaku itu sebagai Injil. Dan alhamdulillah sebenarnya saya Bang, maksud Islam ini saya nggak minta sama Allah kalau saya itu pengen memeluk Islam. Sampai saya bisa dibantu diarahkan syahadat, saya cuma berdoa dengan versinya saya yang sebelumnya seorang Katolik. Saya cuma minta, ya Tuhan, kalau misalnya jalan ini memang jalan yang engkau kehendaki, tolong bantu bimbing saya. Tolong bantu bimbing saya, tuntun saya ke jalan ini. Tapi kalau misalnya bukan, tolong arahkan saya kemana jalan yang benar. Saya cuma minta itu. Nggak minta yang lain. Saya nggak minta buat jadi mualaf. Saya nggak minta buat ini. Karena jujur, saya pun di Katolik udah sampai megang sakramen Krisma. Dan kalau misalnya saya harus lanjut, saya akan dapat sakramen imamat. Karena kan di Katolik itu ada 7 sakramen. Sakramen yang paling tinggi imamat sama perkawinan. Kalau kita bisa menerima sakramen perkawinan, itu nggak bisa menerima sakramen imamat. Karena sakramen imamat itu hanya untuk pastor. Dan pastor nggak boleh menikah. Dan kalau dapat sakramen imamat itu nggak boleh menikah kan. Dan sebaliknya kalau mendapat sakramen pernikahan nggak boleh menjadi imam. Harusnya saya udah ke tahap yang terakhir. Tapi Allah memang menunjukkan jalannya, memberikan rezekinya. Allah Akbar. Dan alhamdulillah banget Bang Torik. Di saat sekarang saya benar-benar alhamdulillah, mungkin saya akan berani untuk berspeak up pada keluarga-keluarga saya yang mungkin sebelumnya itu agak strike banget sama Islam ya. Saya tahu beberapa orang-orangnya. Keluarga saya yang benar-benar terkunci banget atau tertutup banget tentang Islam tuh saya tahu mereka. Bahkan mereka selalu menyuguhkan saya, ayo Gap. Mereka kan panggil saya Gap. Ayo Gap, coba nonton Tanpa Ragi. Tonton terus. Tonton YouTube itu. Ini saya spill nama YouTube-nya karena apa? Di situ banyak kebohongan, banyak kebusukan yang istilahnya dimasukkan atau disisipkan nggak sesuai sama faktanya. Saya lihat, saya tonton beberapa dan saya bandingkan dengan, alhamdulillah Allah memberikan petunjuk dengan dibandingkannya dengan ada tontonan Zakir Naik, terus ada tontonan tentang Sirah Nabawiyah dari Ustadz Khalid Basalamah, ada pernyataan juga dari Ustadz Hadi Hidayat, semua langsung terbantahkan kan, nggak bisa dibandingkan. Kalau misalnya kalian membandingkan Alkitab dengan Al-Quran, mohon maaf, tolong jangan, nggak sesuai. Masya Allah, Allahu Akbar. Nggak sesuai. Karena jujur, mungkin saya sekarang alhamdulillah banget dipertemukan sama Bang Bang. Mungkin karena permintaan doanya saya juga Bang kepada Allah, di setiap saya sholat saya minta petunjuk, ya Allah tolong bantu hamba. Yang tadinya saya cuman hafal Bible cuman sekedar ya Bang ya. Jujur saya hafal Bible cuman hanya sekedar paham tentang cerita Yohanes, Markus, Lukas, Injil itu hanya sekedar paham doang, tidak ngerti maksudnya atau
tujuannya untuk apa, saya bertemu dengan apostolik. Saya ngeliat mereka membantah dengan bibel-bibel mereka sendiri, dan alhamdulillah saya juga dipertemukan sama dai. Alhamdulillah. Makin jelas, makin terbuka, makin diperlihatkan. Alhamdulillah, benar, masih benar gimana ya, getar sebenarnya. Itu makin tahu loh, makin tahu. Dan itu gimana ya, jujur buat saudara-saudaraku, buat umat-umat Kristen, buat umat-umat Katolik, di saat kalian tahu kebenarannya, kalian akan merasakan sakit yang paling dalam, karena kalian akan dianggap dikhianati. Jujur, saya bilang sekarang, kalian akan dianggap dikhianati karena semua pernyataan yang ada di kitab yang kalian baca itu bukan perintah Yesus. Saya sampaikan, saya berani jamin 1000% saya bisa jamin dengan nyawa saya, itu bukan pernyataan dari Yesus. Semua perjanjian baru yang kalian baca itu bukan pernyataan dari Yesus, Bang. Itu kacau banget, Bang, sumpah. Apalagi alhamdulillah saya dipertemukan sama Ustadz Kainama. Beliau juga seorang apologet. Beliau seorang apologet yang istilahnya pembelajaran beliau juga nggak diakui karena mungkin ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena ilmu beliau ya, Bang, ya. Dan beliau luar biasa membongkar semuanya, Bang. Alhamdulillah. Jadi lagi perasaan abang gimana sekarang setelah nanti kemarin dahulu setelah masuk Islam, setelah login lah kalau bahasa gaulnya gitu kan ya, Bang, yang kita kenal. Sebenarnya saya dari perbedaan antara sebelum sampai sesudah itu gitu kan. Alhamdulillah, Bang. Boleh diceritakan, ini menarik. Banyak. Boleh banget, Bang. Ada beberapa perubahan mungkin dari segi keadaan ruang lingkup, dari keadaan masalah finansial juga, terus dari masalah respon orang juga, respon orang sekitar dari keluarga sampai orang yang gak dikenal pun itu ada beberapa dampak. Cuman terutama yang paling saya rasakan itu ya keadaan sekitar ya, dengan perekonomian juga, karena sebelumnya kan alhamdulillah, kalau sebelumnya tuh sebenarnya bukan alhamdulillah juga sih, karena sebelumnya kan perekonomian saya nggak masalah, karena ayah saya, ibu saya, apapun alhamdulillah yang saya minta itu mereka turuti, mereka nggak pernah bilang enggak, dan fasilitas tuh selalu ada buat saya. Tapi menurut kemungkinan walaupun saya mendapatkan itu semua, nggak ada rasa ketenangan sih, Bang, lebih tepatnya. Kan biasanya kalau orang udah terpenuhi segala sesuatunya, harusnya bahagia dong. Semuanya tercukupi, harusnya bahagia dong. Betul. Rasanya aman, damai, nggak perlu mikirin apa-apa lagi kan? Iya, harusnya kan kayak gitu. Aman tapi dong. Dalam hati itu enggak ya, Bang. Nah, bertolak belakang gitu. Saya nggak dapet itu. Bertolak belakang. Apapun emang difasilitasin untuk masalah keuangan, masalah fasilitas, apapun, oke, disupport. Tapi masih aja tuh saya jujur, saya di saat masih sama keluarga saya, kalau saya galau tuh saya masih kebut-kebutan, Bang. 100 gitu. km per jam. Jakarta Depok pokoknya 100 km per jam. Itu setiap malam saya keluar kalau saya lagi pusing gak karu-karuan. Saya selalu seperti itu buat melampiasinnya. Terus mohon maaf, saya juga dulunya peminum, penikmat hammer, dan buat saudara-saudaraku yang mencari ketenangan di sana, mohon maaf, jangan. Sekali lagi saya bilang jangan, karena di saat kalian menikmati itu, kalian hanya hilang masalah kalian cuma di saat itu aja. Sesaat. Di saat kalian minum, di saat itu saja. Tapi di saat kalian udah sadar, kalian mau kemana? Saya tanya lagi, kalian mau kemana? Di saat kalian sadar, kalian mau kemana? Mengakhiri hidup kayak yang lain. Kalian jamin di saat kalian mengakhiri hidup itu kalian akan selesai dengan masalahnya? Enggak. Itu malah awal permasalahan kalian. Bang, sampai pengen coba buat nabrakin diri gitu. Naik motor dalam kecil, coba pengen nabrakin diri ke mobil kontainer tuh. Nggak tahu tuh. Astagfirullahaladzim, itu benar kalau saya pikir-pikir.
Itu masalah waktu itu masalahnya gara-gara, kalau nggak salah ada gara-gara masalah percintaan juga, ada masalah rumah juga, karena orang tua saya keras kan, ruang lingkup keluarga saya itu keras bang. Salah dikit, kalau nggak tangan, hanger, kalau nggak hanger, apapun yang ada mungkin bisa ketimpa ke badan saya. Nah mungkin ada, jadi itu yang mungkin membuat saya tuh agak gimana di rumah tuh kayaknya nggak nyaman gitu, nggak ini. Emang semuanya ada, fasilitas apapun ada. Tapi kenyamanan itu nggak pernah saya dapat, nggak pernah. Sampai akhirnya saya, alhamdulillah, waktu itu bahkan saya pernah pengen jadi apa ya, dibilangnya apa sih, pasukan Kristus apa? Pasukan Kristus. Karena jujur saya dulu tuh waktu agama saya di Katolik itu cinta banget sama Yesus. Kalau dibilang cinta, cinta banget. Bahkan kalau nonton film Yesus tuh, waktu Yesus dianiaya, disiksa seperti itu, saya nggak kuat, saya nangis pasti. Kejer. Siapa yang kuat coba? Iya. Lihat disiksa, dicambuk, dipaku, dalam kata paku sebesar ini nancep di kaki, tembus. Sebesar ini nancep di tangan. Logikanya di mana? Terus kalian bilang itu buat menebus dosa-dosa kalian. Salut. Kalian luar biasa, salut. Ngeri ya bang. Nggak bisa, saya nggak terima jujur. Orang nggak berdosa, nggak salah apa-apa dipaku cuma buat tebus dosa kalian. Nggak banget. Aneh. Makanya saya udah dipikir-pikir waktu itu tuh, dibilang deket sama Tuhan nggak terlalu deket. Tapi harus gereja kan, harus gereja. Karena ayah saya tuh agamanya Katoliknya kuat dia. Bahkan dia pengajar Krisma di gereja. Dia pengajar agama buat pendalaman iman. Kalau di gereja kan ada pendalaman iman. Beliau yang mengajar pendalaman iman di Franciscus Xaverius. Jadi ibadah saya gereja tetap gereja. Tapi kalau galau berdoa nggak ngerasa tenang bang. Percuma. Saya tahu nggak. Walaupun galau berdoa, nangis mohon berdoa, tapi hati masih ada yang sakit, tetap nggak hilang. Dan perbedaannya di saat masuk Muslim, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar. Ada beberapa fase nih bang. Ini mungkin pengalaman hidup saya, beberapa fase yang darinya kenyamanan dari fasilitas itu kan perlahan-lahan hilang karena saya keluar dari rumah. Sebenarnya saya punya rumah di sini dan rumahnya tuh kosong sekarang, nggak ditempatin karena orang tua saya berpindah ke Ambon, baru pulang ke Ambon. Jadi ayah saya, ibu saya, adik saya yang perempuan itu dibawa ke Ambon. Jadi saya sebenarnya punya rumah di Jakarta, tapi rumahnya nggak saya tempatin. Saya lebih milih ngontrak. Kenapa itu bang kalau boleh tahu? Ngontrak. Ada perasaan ketenangan sih bang. Lebih tepatnya mungkin karena di rumah saya jujur itu patung Yesus di mana-mana, patung Yesus, foto-foto Yesus itu nempel di mana-mana. Dan saya mikir kalau misalnya saya di rumah, gimana saya sholat nanti? Gimana saya ntar sholat? Jadi saya lebih milih, udah pindah. Allah pasti ngasih rezekinya, Allah pasti ngasih fasilitasnya. Nggak usah takut. Dan emang Allah tuh di saat kita masuk mualaf, mohon maaf nih, di saat kita masuk mualaf bukan berarti Allah tidak menguji kita ya bang ya. Itu salah banget. Itu kita malah makin diuji kesetiaannya, apa ketulusan kita benar-benar mualaf itu benar-benar diuji. Bener nggak kamu? Taat nggak kamu? Bener nggak kamu ikutin perintah saya? Itu digerus bang. Perekonomiannya digerus terus. Kami yang saya punya kendaraan motor yang tadinya Aerox ke GSX akhirnya digerus sampai 0, dan akhirnya masalah perekonomian juga sampai ngutang di mana-mana. Pikiran saya juga sampai nggak karuan, kacau. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, Allah jawab itu bang. Allah jawab perlahan-lahan dengan beberapa hal yang menurut saya tuh ini nggak disangka-sangka loh. Allah nolong saya dalam hal yang nggak terduga loh. Entah di saat saya butuh apa, ada tiba-tiba.
ada yang ngasih, ada rezeki entah dari mana. Itu ada. Kuncinya cuma satu, yakin. Sabar sama yakin, udah gak usah apa-apa lagi. Masalah kita cuma di kepala nih Masya bang. Allah. Saya ngerasa masalah kita cuma di kepala. Sampai saya tuh ngerasa waktu itu sampai sedih banget kan. Sedih, ngerasa pusing, ngerasa galau, ngerasa kayak udah nggak punya apa-apa lagi yang disandarkan, udah nggak ada apa siapa-siapa lagi yang saya harapkan, udah nggak bisa bersandar sama siapapun. Sampai Allah jawab melalui reels di IG, Instagram tentang ucapan dari Ustadz Abdul Somad yang membahas tentang Nabi Muhammad di kota Taif. Itu saya sakit hati bang, saya ngerasa kayak kok kenapa saya nggak mampu ya, kok kenapa kok saya masih berharap, karena Allah tahu, Allah maha tahu, Allahu Akbar, Allah maha tahu bang, sekecil apapun yang ada di hati kita, rasa kekecewaan, rasa apapun, kayak rasa berharap, walaupun jujur, walaupun Allah tuh maha tahu, kita punya rasa berharap sedikit, mungkin berharap agar mungkin orang tua kita bisa bantu support kita lagi untuk masalah yang lain-lain, itu mungkin masih ada rasa berharap di hati saya. Tapi Allah jawab itu, Allah minta kita supaya kita berharap sama dia doang bang, jangan sama siapapun, berharap sama Allah aja udah cukup. Allah jawab dengan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan tentang beliau baginda Rasulullah di kota Taif. Beliau nggak punya siapapun yang bisa diharapkan, beliau nggak punya siapapun yang untuk bersandar, cuman kepadamu ya Allah, cuman kepadamu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jangan pernah berharap sama manusia. Kekecewaan yang kalian dapat, saya berani bersumpah, jangan pernah berharap sama manusia, siapapun. Berharap sama Allah. Berharap di saat kalian ada masalah sholat, gak usah apa-apa, gak usah kalian ngerasa kayak sendiri gitu, ngerasa kayak nggak mampu, jangan. Saya bilang, saya udah ngerasain itu bang. Allahu Akbar. Saya sudah ada merasa titik di mana saya udah ngerasa nol, saya udah ngerasa depresi, istri saya ngerasa depresi, tapi Allah selalu jawab. Buktinya saya masih ada sampai sekarang. Allah selalu jawab, Allah selalu bantu, Allah selalu memberikan petunjuk. Di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Saya percaya itu. Ada di surat apa itu bang? Inna ma'al yusri yusra. Ada di surat apa itu? Aku masih coba ngafalin surat itu sampai sekarang, dan surat Ad-Duha juga saya masih coba buat ngafalin, karena jujur bang, saya juga masih baru pengen belajar untuk Iqra bang, belajar Al-Quran. Alhamdulillah, bismillah, pokoknya saya mau coba buat biar lebih tahu lagi tentang Al-Quran, tahu lagi tentang kisah-kisah baginda Rasulullah melalui Al-Quran. Dan alhamdulillah sih, ketemu abang-abang ini benar-benar suatu kebanggaan atau kebahagiaan buat saya tersendiri bang. Dan untuk kalian semua nih ya, yang terutama untuk para mualaf yang benar-benar merasa sulit, kalian pasti sulit di saat kalian mencari jalan Allah, kalian pasti sulit, tapi Allah menjamin kalau kesulitan itu pasti ada kemudahan kok. Kalian hanya cukup yakin aja, aku yakin, udah gak perlu apa-apa lagi. Masalah cuma ada di kepala. Saya berani bersumpah, masalah cuma ada di kepala, gak ada di mana-mana. Allah yang menyelesaikan, Allah ngasih masalah, Allah yang menyelesaikan. Saya udah ngebuktiin itu bang. Dan ada satu kejadian bang, ini saya cerita di sini, satu kejadian yang benar-benar saya langsung ditegur sama Allah. Itu di saat pertama kali saya mualaf, yang saya bilangin abang ini tadi barusan, yang kata saya mualaf, tapi saya nggak tahu ini murtad apa enggak. Saya melakukan hal yang murtad atau enggak, karena saya baru mualaf karena orang tua saya nggak tahu. Saya udah jarang ke gereja, udah nggak pernah ke gereja sama sekali kan, udah mengucapkan 2 kalimat syahadat dong. Saya nggak ke gereja nih. Ayah saya malah ke rumah
ayah saya ke kontrakan saya bawa hosti dari gereja, karena beliau nggak tahu kalau saya udah mualaf. Beliau bawa hosti dari gereja dengan lempengan emas, bawanya lempengan emas, tempat hosti itu sebenarnya hosti nggak boleh dibawa kemana-mana bang, nggak boleh. Itu kan bilang kan hosti kudus kan, cuma boleh dimakan di gereja atau Makan di mungkin situ. benar di gereja. Tapi ini beliau bawa pulang cuma buat saya. Beliau bawa pulang cuma buat saya, buat ngasih ke saya. Itu karena saya saking takutnya sama ayah saya ambil, dia ngangkat tubuh Kristus. Terus saya ngomong amin, saya makan itu hosti. Saya makan kayak biasa saya lagi di gereja gitu. Tahu kejadian setelah itu apa bang? 2 jam setelah saya makan hosti itu, saya naik motor buat menuju ke arah Cilincing kan, dari Tanjung Priok. Kebetulan rumah saya itu itu naik atas karena turun kan itu kan jalan Pertamina ya. Jalanan Pertamina, jalanan itu akses kontainer, akses jalan umum, jalan besar lah, jalan utama tuh. Di saat saya makan itu, saya jalan menuju situ dalam keadaan kecepatan motor Aerox itu di 80 km per jam. Saya masih ingat karena saya ngelihat speedometer. Saya ngeliat speedometer, saya ngebut, itu saya nggak tahu bang, gak ada jalanan itu, gak ada lubang, gak ada batu. Itu saya tiba-tiba kayak nginjek sesuatu, saya terpental sampai berapa meter ke depan. Motor saya hancur, saya jatuh di situ, terkapar. Nah, dada saya karena hantam dagang sepeda motor kan, sesek. Helm saya juga ada nih, helm saya sampai gompel, kopak. Sayanya kayak rasa kayak mau mati di situ, dan jalanan sepi, nggak ada siapa-siapa. Harusnya waktu itu di jam 3 sore itu harusnya jalanan rame bang. Harusnya kontainer lewat, harusnya kontainer lalu lalang, harusnya orang juga banyak yang lewat karena itu kan jalan utama dari arah Tanjung Priok ke arah Cilincing. Jalan akses besar nggak ada lagi selain jalan itu. Itu sepi bang. Nggak ada manusia siapapun yang lewat, nggak ada siapapun yang melintas, nggak ada manusia pun di situ. Saya sendirian di situ, motor hancur, jok motor lepas, ban motor sampai depannya bengkok kayak gimana sih bang? Bannya bukan ban jari-jari bang, ban motor ini, ban racing, yang velg racing keras itu bisa bengkok, bisa patah. Saya nggak tahu itu nabrak apaan, bisa terpental gitu, saya nggak tahu nabrak apaan. Itu saya sesek di situ, terus Allah langsung ngasih pikiran ke yang saya makan hosti tadi. Langsung keinget makan hosti tadi yang dibawa sama ayahnya gitu ya. Bener, langsung diingetin ke situ. Saya nangis di situ bang, sendirian, gak ada siapa-siapa. Saya nangis kejer di situ sendirian. Dan kalau misalnya ya Allah, Allah nggak maha penyayang dengan hamba-hambanya, mungkin saya sudah mati dalam keadaan murtad di situ bang. Harusnya saya mati dalam keadaan murtad di situ. Karena kalau dilihat secara logis, di situ ada CCTV. Saya juga nggak berani buat mintanya ya. Itu kalau dilihat jatuhnya aneh bang. Itu saya juga ngerasa aneh, ngerasa bingung, orang nggak nginjek apa-apa kok, jalanan mulus. Tiba-tiba jatuh gitu kan, terasa nginjek sesuatu kayak nginjek batu gitu kan, bagaimana gitu ya? Nginjek batu, bentar bang, motor langsung ngungkik dia, buyar. Jok motor saya sampai lepas, joknya lo copot, tempat duduknya sampai copot. Dada sakit, ini kan sampai bopak. Ini juga tangan masih ada luka ya. Kaki ini juga masih ada bekas lukanya. Saya pulang sendiri dengan keadaan motor hancur gitu, pelan-pelan saya pulang sendiri. Baru istri saya bingung, lah kenapa? Pas istri saya cerita, saya cerita ke istri saya ngomong gini nih, istri saya bilang, oh iya, dia teguran sama Allah.
langsung ditegur spontan. Jadi untuk saudara-saudaraku yang baru mualaf, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Di saat Allah sudah sayang kalian, kalian mengecewakan, jangan, ngeri. Itu untung alhamdulillah ya Allah masih dikasih hidup. Bersyukur banget. Gak bisa main-main bang ternyata bang. Itu padahal saya tanpa sepengetahuan saya ya. Tanpa sepengetahuan saya. Karena waktu itu kan mungkin saya masih awam. Saya anggap itu cuman ini cuman ini doang, makan doang kan. Cuman dimakan doang gak masalah lah. Ternyata berdampak. Gak boleh, ternyata dilarang sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Agak merinding sebenarnya kalau denger itu cerita itu bang. Masih agak nggak ini juga sih, nggak nyangka juga sih beneran. Iya agak nggak ini juga bang, nggak nyangka juga sih sebenarnya. Koneksi berapa ya? Agak nge-lag nih jaringan. Mohon maaf ya bang dah. Ini kan lagi di daerah gitu kan. Oh, iya, bang. Hujan iya, juga. Iya abang ini di Cilincing ya sekarang di Depok. Bang, tadi enggak, sekarang di Tanjung Priok bang. Oh di Priok di Cilincing sekarang. Itu sebenarnya benar. Jadi di Cilincing itu tempatnya mertua istriku, itu iya. Orang tuanya di Cilincing. Jadi waktu itu kebetulan saya mau ke sana, mau ke Cilincing itu, mau ke rumahnya mertua. Tapi Allah kasih mukjizatnya buat tegur saya nih, manusia yang berdosa ini buat tegur saya doang. Itu seakan-akan dibikin Allah sayang sama abang dah, ditegur secara langsung. Ya kan. Padahal saat makan tadi hosti itu kan dalam hati nggak meyakini atau kembali lagi ke ajaran yang dulu kan, cuman enggak. Untuk karena takut ya sama ayahnya gitu kan, terpaksa lah itu kan. Cuman karena tapi dalam hati kita nggak menguatkan itu kan. Enggak. Itu kan itu tandanya Allah sayang sama abang udah gitu kan. Cuman kayak gitu aja langsung ditegur secara langsung gitu kan. Setelah jatuh kan langsung keinget, oh ternyata saya tuh makan ini tadi, masya Allah itu. Jarang kan orang dikasih seperti itu. Kadang kan orang udah jelas-jelas dikasih teguran gitu kan, tapi tetap bebal gitu kan. Tapi abang Dai ini beda, masya Allah. Iya. Banyak bang sebenarnya tuh Allah udah ngasih saya petunjuk itu nggak cuma sekali dua kali bang. Saya berani bersaksi, saya berani bersumpah nyawa saya di dalam genggamannya, ya Allah. Apapun yang ibaratkan sesuatu hal nih, kayak saya tanyakan, saya masuk Islam itu kan mertua saya jujur takut saya masuk Islam, karena beliau berpikir kalau saya masuk Islam itu saya akan bisa menjadi mungkin pemeluk Islam yang radikal. Beliau sudah wanti-wanti saya buat ini ajaran yang benar tuh ini, ajaran benar tuh ini, udah ngasih tahu buat saya tuh nanti belajar kemana dan bagaimana untuk kedepannya. Beliau tuh sudah wanti-wanti saya bang, karena beliau takut kalau misalnya saya tuh ini bakal jadi tipe yang keras nih begini-begini. Tapi alhamdulillah saya cuman minta sama Allah, karena kan kata mertua saya, mungkin abang juga bisa meluruskan apabila saya salah, itu masuk ke Islam itu ibaratkan kayak kita lagi diceburin ke laut kan bang ya. Kita nggak tahu arahnya mau kemana, kita nggak tahu tujuannya mau kemana, itu nggak bisa sembarangan juga kan bang. Betul. Tapi alhamdulillah Allah ngasih tahu saya bang, ngebimbing, dari diperkenalkan sama orang-orang soleh yang paham tentang agama dan akidah. Dan jujur nih kalau ditanya masalah mazhab, dan kalau jujur bang, saya kalau ditanya masalah mazhab, saya nggak tahu milih mazhab yang mana, karena saya masih coba menelusuri untuk ahli sunnah al jamaah yang diajarkan sama Ustadz Khalid Basalamah. Saya masih coba ikuti apa yang disampaikan beliau, coba ngikutin apa yang disampaikan sama Ustadz Hadi Hidayat. Alhamdulillah di Ustadz Khalid Basalamah kan di Condet sini deh bang, dekat. Jadi kajiannya juga beliau saya masih bisa jangkau untuk di Condet. Jadi alhamdulillah sih benar, karena saya jujur saya juga baru tahu nih bang,
dari beberapa ustadz untuk beberapa Islam yang menurut kita tuh, oh ini bener nggak sih ini Islam, oh bener nggak sih ini Islam, karena kan terpecah-pecah juga ya bang ya, Ya bang betul. Torik, terpecah-pecah juga ya. Dan Eh, itu sih bang yang lagi dilurusin ini. Mungkin ada beberapa informasi bang Torik yang bisa disampaikan mengenai perpecahan antara Islam yang satu atau Islam yang lain bang, mungkin itu nanti secara uh-uh. lebih singkatnya aja. Mungkin nanti itu sama Ustadz Bipta kita kan, saya kan ada gurunda juga di bawah kan nggak enak juga. Saya juga Baik, kan baik, apa baik, namanya, baik. buat saya pribadi juga untuk mendalami agama Islam juga sama kita bang, sama-sama belajar, belum apa namanya, belum sedalam itu gitu kan. Untuk yang jelas seperti ini, kita beragama itu kita berakal dulu ya bang ya, bukan beriman dulu. Betul, Kejar betul. sampai kita Setuju. kejar pakai akal sampai mentok. Itu masuk semua itu, baru pakai iman gitu. Jangan diimani dulu baru diakal-akalin, itu kan nggak logis itu. Makanya abang udah Nah, masuk Islam itu kan kayak gitu. sebelumnya kayak gitu bang. Sebelumnya gitu bang. Sebelumnya ada beberapa Dan hal sebelumnya yang kan saya pertanyakan imani sebenarnya. aja dulu gitu kan, kalau ini Betul. diakal-akalin gitu kan, kan kayak gitu bahasa sarkasnya gitu. Benar. Mohon maaf abang dah ya, Saya tapi itu tanya fakta malah kan itu. dialihkan bang. Fakta. Saya bertanya tentang suatu hal itu malah dialihkan bang. Disuruh cari tahu sendiri. Kan ngaco. Kenapa dijelasin aja ya? Dijelasin aja seenggaknya. Iya, Jadi saya abang itu dah tanya. maaf, Hmm, asak mangga lanjut, sorry. iya. Ini sebelumnya kan saya juga pernah bertanya sama pastor, sama beberapa pemuka agama sebelumnya waktu perayaan Prapaskah. Itu saya nanya sama beberapa orang ini, mungkin orang ini bakal inget kalau saya ngomong ini. Ini Paskah itu sebenarnya merayakan tentang apa, tentang perihal apa? Karena ada fakta sejarahnya kan, Paskah itu dirayakan untuk perayaan kebebasannya kaum Bani Israel dari bangsa Mesir kan. Itu untuk perayaan itu Paskah sebenarnya. Tapi kenapa jadi kebangkitan Yesus Kristus? Yang saya pertanyakan itu kenapa jadi kebangkitan Yesus Kristus? Kan ini Paskah, masa Prapaskah kan buat itu, buat Mm-mm. memperingati bebasnya kaum Israel dari kaum Mesir, dari bangsa Mesir. Itu saya disuruh cari tahu sendiri bang, nggak dijawab sama dia, Sama nggak pastornya itu. dijawab. Iya nggak dijawab. Saya suruh, Jadi emang saya kan jarang juga kan baca-baca apa ya, malah nggak pernah lah baca-baca Bible, saya nggak tahu isinya. Cuman setelah saya kaji gitu kan sama teman-teman, memang banyak kontradiksinya ya kan di dalam Bible itu, beda dengan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kaji Al-Quran itu, semakin kita cari kesalahannya, semakin masya Allah terbukti kebenaran-kebenaran dalam ini ya. Allah Akbar, Nah itu nggak di bisa situ. bang, iya, Nggak bisa gitu kan, nggak ada kelemahan dalam nggak Al-Quran, bisa. karena itu kalam Allah langsung, kalam Tuhan dari Tuhan langsung gitu kan. Sedangkan Betul. yang lain gitu kan, ya terbukti lah gitu kan, banyak kontradiksi di situ gitu kan. Yang ya ujung-ujungnya ya lah imanin saja gitu kan, jangan banyak tanya kan, kayak gitu lucunya gitu. Jadi abang dah, Benar, benar, ini benar. sebelumnya kan ada beberapa pertanyaan lain. Sebenarnya banyak abang dah ya yang mau saya tanyakan, mungkin ada di part 2 ya nanti ya kan, masya Allah. Boleh. Heeh. Jadi selama 2 tahun ini abang dah ada apa namanya, ada kendala gak selama ini di Muslim itu, seperti kayak apa namanya? Sebelumnya abang dah sekarang referensinya apa dalam bukunya tuh, belajar buku apa gitu kan? Kalau Sirah Nabawiyah kah apakah gitu kan? Apa yang Ya, abang udah sekarang baca? untuk saat ini saya memang lagi ini sih, lagi memahami tentang Sirah Nabawiyah, terus Ada tentang bukunya di rumah. sahabat-sahabat. Untuk buku nggak ada, itu saya dapat referensi semua full dari YouTube, full Oke dari oke. penjelasan Ustadz Khalid Basalamah. Dan mungkin kalau ada beberapa referensi bukunya, saya lagi mesen sih, saya lagi minta sama ini kakaknya ibu saya lagi minta sama beliau Nah, supaya oke. dicarikan referensi terbaik gitu. Jadi buat Dan teman-teman mungkin juga ya, Ustadz yang Ustadz teman-teman Miftah yang di mungkin bawah, boleh misalkan kalau ada buku atau ada apa ya untuk di apa ya, di OTW-in kan sama Bang Da ini, gak apa-apa Bang Da ya, kalau saat ini baik. seperti Sirah Nabawiyah atau apa ya, buku fikih dan sebagainya tentang agama Islam, supaya Bang Da lebih giat lagi nih apa mencarinya. Amin ya Allah. Apa ya,
belajarnya gitu kan. Karena lebih enak kita baca sendiri kan seperti Sirah Nabawi atau apalah gitu kan. Terus kita tanya sama Ustadz kan itu bagusnya. Iya benar-benar. Seperti itu. Nah, kita baca datanya, ini gimana nih, benar gak, salah gak gitu kan sama ustadznya gitu. Tapi tetap kita harus ada guru pembimbing, seperti kayak memahami Al-Quran gitu kan. Karena nggak sembarangan kan kalau kita mengkaji Al-Quran. Ada beberapa ilmu yang harus kita kuasai untuk menafsirkan itu, makanya harus ada guru pembimbingnya, ada ustadznya gitu kan. Masya Allah gitu kan. Jadi teman-teman ya boleh Itu sih memang. di ini. Monggo lanjut abang, monggo. Iya, sebenarnya sih untuk masalah perihal itu, alhamdulillah sih Allah selalu melancarkan itu, Bang. Allah selalu Masya Allah. melancarkan tentang keinginan tahuan saya, tentang baginda Rasulullah, tentang sahabat-sahabatnya Nabi, terus tentang beberapa Islam yang terlahir bukan dari sunnahnya baginda Rasulullah. Itu memang sudah terarah sih, Bang. Nggak tahu di mana mukjizatnya Allah yang sudah menyampaikan informasi itu semua kan. Karena untuk masalah Sirah Nabawiyah itu alhamdulillahnya Ustadz Khalid Basalamah itu beliau merincikan, Bang. Beliau merincikan dari sirah yang pertama itu dia tuh ada part-partnya. Beliau tuh ada part-partnya, dan begitu pun juga tentang sahabat Nabi, sahabat baginda Rasulullah. Itu beliau juga ada part-partnya kan, mengenal tentang Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, mengenal tentang ini, tentang siapa? Khalifah pertama, Bang, mohon maaf, Abu Bakar. Abu Bakar. Tentang Abu Bakar benar, tentang Utsman bin Affan. Itu semua itu lagi benar-benar lagi aku ini, Bang, lagi aku dengerin Masya banget Allah, karena kan semoga. jujur nih aku curi-curi waktu di saat kerja itu memang dengerin ininya beliau kan. Ustaz Khalid dengerin kajiannya beliau, terus tentang pertanyaan-pertanyaannya juga seperti apa tentang di Islam, tentang untuk masalah apa saja yang diperkenankan, sunnahnya baginda Rasulullah apa saja, itu kan ada beberapa ya, Bang, ya, yang benar-benar harus dipelajari juga. Dan alhamdulillah sih untuk sampai saat ini tuh mungkin ada, kalau misalnya benar kata Abang sih memang itu harus penting banget, harus ada gurunya. Itu memang harus penting guru. banget karena ada beberapa hal yang harus dipertanyakan kan. Ada Betul. yang harus dipastikan lagi, harus benar-benar dicari tahu lagi kebenarannya, karena Iya. ada beberapa versi untuk masalah tafsir juga kan, ada Iya, beberapa banyak. ini kan. Ada. Yang benar. Makanya ada beberapa paham kan, nyambung lain nih ke apa namanya, seperti ada Wahabi, ada yang kayak gitu. Nanti Bener. nanti itu aja nanti. Ini harus ditanyakan, makanya Bener. yang tadi itu kita kejar aja dah sama logikanya dulu, sama akal aja dulu gitu kan. Kalau Betul. memang Betul. ya kita bisa bandingkan lah mana yang masuk di hati sama di itu di situ aja. Betul, betul. Jangan dulu fanatik kalau masih mau belajar, sama seperti saya, jangan dulu fanatik ke ini jangan dulu, tapi belajar aja dulu. Sama Ustadz Miftah ya di bawah itu, masya Allah itu keilmuannya. Allah, Bisa tanya-tanya. Iya. Aku aja di sini Mungkin akan ada belajar abang beberapa hal enggak? sudah. Iya. Benar, benar. Aku aja belajar sama-sama di sini. Kebetulan Iya, kan aku hostnya udah ini sih, ini Bang. bukan saya kan sebelumnya, jadi saya Benar. belum terbiasa seperti ini. Mas. Baik. Moga lanjut abang dah. Iya, sebenarnya untuk ini sih, sebenarnya untuk sekarang sih alhamdulillah sih ya. Untuk masalah pertama kan memang aku tuh belajar untuk masalah bacaan sholat ya. Kita sholat sampai kan ada bukunya tuntunan sholat. Aku Betul, baca ada, terus ya, alhamdulillah diarahin sama istri untuk masalah sholat, masalah bacaan Al-Quran beberapa, mungkin ada beberapa yang aku udah hafal alhamdulillah buat mengantar sholat. Dan kemungkinan sih sekarang memang aku lagi coba buat cari-cari guru, cari-cari ustadz. Mungkin kalau misalnya nggak ayam mertuaku, mungkin ada, aku pengen cari beberapa ustadz yang mau mengajarkan aku untuk ngaji. Itu lagi nih, karena untuk masalah baru setahun terakhir ini itu aku lagi ini kan cari tahu tentang lebih dalam lagi nih tentang baginda Rasulullah. Itu yang menurut aku dapat cerita dari beberapa ustadz, beberapa kajian juga yang aku datang di masjid di setiap hari Kamis pagi habis sholat subuh. Biasanya habis sholat subuh kan ada di masjidnya ada kajian, alhamdulillah. Itu dari subuh sampai jam 6 pagi. Jadi aku coba ikutin. Alhamdulillah sih
itu mungkin ada beberapa juga yang memang harus aku ikutin sih, Masya aku harus Allah, ikutin semangat Abang gitu. Daya. Allahu Akbar, harus. Nah, ini terakhir Abang Daya. Ini boleh atau tidaknya silakan dia, mau atau enggaknya. Abang Daya silakan, apa yang mau disampaikan sama mungkin orang tua, mungkin sama teman-teman Nasrani, sama teman-teman Muslim, dan juga sama apa acara kita dai ini, gimana sih dai ini gitu kan. Respon Abang terhadap dai gitu kan. Dan sama apa lintas agama juga kan, apologet kayak gini gitu kan. Itu gimana menurut Abang? Monggo Bang, sebagai penutup. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama mungkin saya ucapkan untuk kedua orang tua saya terlebih dahulu, dan untuk semua keluarga saya yang masih memeluk agama Katolik. Mungkin ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian, karena saya tahu kalian itu nggak membaca Alkitab kalian tuh sampai selesai, atau tidak membaca Alkitab kalian tuh sampai benar-benar habis. Dan tolong untuk dibaca lagi versi yang otentiknya, versi Biblenya, silakan kalian baca lagi. Kalau misalnya kalian ingin mencari tahu lebih dalamnya lagi tentang agama kalian itu sebenarnya seperti apa. Dan jujur, saya ada beberapa hal kekhawatiran, ada beberapa hal ketakutan yang sebenarnya kalian pasti akan ngerasa dihianati. Jujur, saya pasti akan bilang itu. Kalian pasti akan ngerasa dihianati kalau ternyata apa yang kalian percaya, apa yang kalian yakini saat itu salah. Kenapa saya berani bilang ini? Coba kalian kaji lagi, kalian baca lagi. Dan kalau masalahnya kalian, untuk keluarga-keluargaku terutama yang masih Katolik, ingin coba berdiskusi, ingin coba untuk mencari tahu lebih dalam tentang Bible, tentang Alkitab yang menurut kalian itu Alkitab, yang menurut kalian itu Injil, yang ternyata itu bukan Injil, karena hanya sedikit penyampaian dari Yesus, itu hanya sedikit di Alkitab itu. Yang lainnya pernyataan Paulus. Kalian mau buktikan? Saya bisa buktikan. Saya sudah mempelajari itu jauh lebih dalam. Alhamdulillah, saya sudah mempelajari itu jauh lebih dalam sekarang. Apalagi saya dipertemukan sama apologet Islam Indonesia. Saya dipertemukan dengan para dai. Saya sudah dipertemukan dengan beberapa ustadz yang menurut saya itu sangat kompeten dengan ilmunya beliau. Masya Allah, Allah Akbar. Saya bisa membuktikan itu 1000%. Saya bisa membuktikan, saya yakin dengan apa yang saya sampaikan saat ini itu bisa saya pertanggungjawabkan. Dan untuk umat-umat Kristen, umat-umat Katolik, kalian percaya dengan Allah Bapa, kalian percaya dengan Putra, kalian percaya dengan Roh Kudus. Tapi ingat, mereka itu 3, bukan 1. Kalian percaya dengan Bapa, kalian percaya dengan Putra, kalian percaya dengan Roh Kudus, tapi mereka itu bukan 1, mereka itu 3. Kalian mau bukti? Silahkan kalian pelajari tentang Tritunggal itu seperti apa. Awal mula Tritunggal itu silahkan kalian baca. Bapak Tritunggal itu siapa? Silahkan kalian baca, kalian cari tahu. Sekarang internet kalian bisa akses kok. Masalah pengetahuan tentang Tritunggal kalian bisa cari tahu kok, bisa gampang. Akses itu gampang. Perlu bukunya? Nanti saya kasih referensi bukunya. Masya Allah, Allah. Saya udah tahu itu. Alhamdulillah saya dapat referensi itu dari Ustadz Kainama. Saya udah dapat beberapa hal, faktor tentang Kristen itu muncul dari mana. Saya sudah tahu sekarang, alhamdulillah. Dan untuk para saudaraku yang mau coba mencari tahu itu, ayo silakan. Ada referensi sejarah itu terbuka kok. Masih jelas. Mungkin untuk para ustadz, untuk para keluarga dai, keluarga apologet Indonesia, mereka semua mengetahui tentang itu, tapi mereka lebih menjaga perasaan kalian. Kalian itu dijaga perasaannya oleh beliau-beliau ini. Kalian dijaga perasaannya oleh beliau-beliau ini. Jujur. Kenapa kalian dijaga perasaannya? Karena ada beberapa hal yang disampaikan itu akan menghancurkan perasaan kalian. Kalian akan merasa dihianati pasti. Pasti saya yakin. Dan untuk mama saya terutama, tolong mah baca lagi mah kitabnya mah, tolong dibaca. Mama udah tahu masalah Al-Quran di awalnya seperti apa kan? Mama sudah bacakan Al-Quran seperti apa? Mama masih hianatin itu.
Mama masih mengkhianati itu. Masih mengkhianati apa yang sudah disampaikan sama Allah kepada baginda Rasulullah. Aku tahu kok Mama percaya, Mama paham tauhid kok. Mama paham tentang tauhid. Aku tahu, percaya. Nggak mungkin nggak tahu, nggak mungkin. Mama yakin. Mama percaya kan Allah cuma satu. Mama percaya kan Allah itu ada. Dan kenapa Mama menuhankan Yesus? Saya cuma bertanyakan itu semungkin sama Mama saya. Kenapa Mama percaya sama Yesus kalau Yesus itu Tuhan? Kenapa? Sedangkan dari awal Mama percaya bahwa Allah itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu, Allah. Ada yang lain. Gak ada yang lain. Kalau misalnya Mama mau lihat lagi, mau aku bantu buktikan, oke. Aku tunggu kapan. Mungkin untuk saat ini mereka nggak ada sinyal, nggak ada yang bisa menginformasikan. Tapi untuk warga yang bisa melihat ini, yang menonton ini, tolong diinformasikan. Mungkin kalian juga ada yang mau mengkaji beberapa hal yang aku sampaikan. Oke, silakan. Saya punya saudara-saudara di sini. Saya punya keluarga di sini. Mereka jauh lebih paham, jauh lebih mengerti Bible daripada kalian. Dan saya mau membuat pernyataan bahwa mereka jauh lebih mencintai Yesus. Mereka jauh lebih memuliakan Yesus. Betul, daripada Allah. kalian. Mereka jauh lebih menyimani Yesus. Mereka memuliakan Yesus. Tidak seperti kalian. Padahal di hukum, kalian mengerti, kalian paham kan hukum Taurat? Kalian paham. Hukum Taurat yang menurut kalian baca itu adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Yang dimana ada pernyataan-pernyataan yang dilarang untuk menyembah Allah Tuhanmu. Tidak boleh menyekutukan Allah Tuhanmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Ada kunci di istilah kata jangan membunuh. Kenapa perintah 10 Taurat yang dilarang membunuh itu terjadi di Nabi Isa, terjadi di Yesus? Kenapa Yesus dibunuh? Padahal beliau tidak salah. Beliau orang suci. Kenapa beliau disalibkan? Cuman hanya untuk menebus dosa kalian. Kalian gak pertanyakan itu? Kalian gak pertanyakan itu? Kalian mungkin bisa bilang kalau itu Tuhan sendiri. Dia sudah merencanakan itu untuk menebus dosa manusia. Mohon maaf. Apa kalian yakin pernyataan Yesus yang ada di Alkitab, yang ada di Bible kalian itu sudah menyampaikan tentang apa? Nabi Isa itu menyampaikan hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Gak ada lagi. Itu pernyataan mutlak. Mengenal Engkau Allah satu-satunya. Udah jelas pada di situ ya Bang Kalimat ya. syahadat. Itu ucapan kalimat syahadat buat kalian. Itu ucapan kalimat syahadat buat kalian. Itu ucapan kalimat syahadat yang disampaikan Yesus. Baik, Masya Allah. Tuhan Allah satu-satunya dan Yesus Kristus yang kau utus. Udah nggak ada lagi. Kenapa bisa menuhankan Yesus? Kenapa bisa menuhankan? Kenapa kalian bisa percaya kalau Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Cari tahu ya. Kalian cari tahu. Dan untuk keluarga dai, saya ucapkan terima kasih ya Allah. Allah sudah mempertemukan kita. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk keluarga dai yang dimana orang-orang di dalamnya itu benar-benar orang-orang hebat. Itu mereka jauh lebih paham tentang kitabnya orang Kristen, yang harusnya orang Kristen itu jauh lebih paham harusnya. Sama-sama belajar lah makanan gitu. Kalian sehari-hari. Ini makanan kalian sehari-hari, tapi kenapa umat muslim yang tahu? Kenapa umat muslim yang paham tentang arti-arti yang ada dalam Bible? Itu wajib dipertanyakan. Wajib kalian pertanyakan. Saya tahu yang gereja cuma gereja-gereja aja, yang gerejanya cuma Natal sama Paskah aja, yang gereja cuma buat di hari-hari besar aja, cuma buat ketemu, cuma buat nongkrong.
Jangan terlalu nyaman. Saya kasih tahu, jangan terlalu nyaman. Dunia ini cuma sementara. Dunia ini cuma sementara. Kalian nggak tahu, kita tuh pasti mati. Kalian bilang, orang Kristen dibilang bang, kan ada pernyataan orang Kristen, kalau upah dosa itu adalah maut kan? Bener Iya. nggak? Upah dosa adalah maut. Tapi seharusnya mereka percaya bahwa Yesus itu menghapus dosa-dosa manusia kan? Mereka percaya kalau Yesus itu menghapus dosa-dosa manusia. Dia yang menebus dosa-dosa manusia. Tapi kenapa kalian masih mati juga? Kenapa kalian masih bisa mati? Ada pernyataan dari beberapa orang yang menyatakan kalau kita tuh harusnya nggak mati, harusnya hidup kekal. Tapi karena dosa waris dari Adam, karena dosa waris, Nabi Adam sudah bertobat 40 tahun loh. Tobatnya diterima sama Allah. Harusnya udah Kalian kelar tahu kan di tidak? situ. Sudah kelar. Harus sudah Kalau kelar. memang ada dosa Nabi waris gitu Adam kan, kalau itu memang harus ada dosa waris kan udah kelar dari situ. Setelah udah- di udah kelar. apa ya? Omong kosong dosa waris, itu omong kosong dosa waris. Itu cuma pembenaran akal-akalan mereka yang halalkan Yesus mati di kayu salib. Keji, kalian keji. Gunakan akal, kalian keji, jujur. Yesus bukan orang berdosa, dia orang suci, orang dimuliakan. Kenapa harus mati di kayu salib? Mati dengan terkutuk. Pikir, Masya mati Allah. dalam keadaan terkutuk. Coba ya Allah. Nih buat yang pencinta dibilang, saya cinta Yesus dalam hati saya sangat mencintai Yesus. Mana coba? Coba digunakan akalnya. Digunakan akalnya yuk. Yang bilang cinta Yesus, mencintai Yesus, karena Yesus, coba digunakan akalnya. Kalian terima nggak? Orang yang kalian cintai mati dalam keadaan terkutuk. Yuk, coba dipikir lagi. Oke. Baik Abang Da. Ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya seneng kita ngobrol ya, cari tahu bareng-bareng gitu kan ya, ilmu apa ya tentang Islam gitu, ngobrol bareng lah intinya, cerita bareng gitu kan. Baik. Tapi kan waktunya kan durasinya cuma 1 jam ini. Nanti mungkin ada part 2-nya ya, mungkin nanti di apa ya Boleh. di iniin kalau memang bisa gitu kan, Boleh, insya Allah. Karena apa ya acara seperti ini tuh mudah-mudahan gitu kan ada apa ya hikmahnya buat kita semuanya, terutama buat saya pribadi gitu kan, dan Amin ya Allah. semua Bang Da apa ya namanya semakin semangat lagi belajarnya gitu kan, Amin ya semakin Allah. kuat lagi untuk memeluk agama Islam ini. Amin. Udah ya berarti ya teman-teman, apa hostnya apa mau tutup, monggo. Boleh mungkin ditutup dulu aja, nanti kalau misalkan tutup dulu aja, nanti kita bikin part 2-nya ya kalau misalkan ada keberlanjutannya mungkin Bang. Iya. Sedikit mungkin terkait yang dosa waris itu dibantah sama Biblenya sendiri juga kan di Yeskiel 18:20 ya. Ya Bang ya. Betul. Dari Al-Quran pun sudah dijelaskan dan dari Bible pun sudah dijelaskan bahwa tidak ada yang namanya dosa waris. Udah, betul. Betul. Tafadhol Haji Tarik. Ini ditutup Ditutup aja aja, berarti ya. Ya. Iya. Baik. Ya Bang, mungkin ada satu lagi nih Bang yang aku mau Monggo, pertanyakan. Silakan Bang. Silakan. Untuk umat-umat Katolik ya, terutama untuk umat-umat Kristiani. Mungkin ada ada satu hal nih yang pengen aku pertanyakan buat kalian bisa cari tahu sendiri, bisa cari tahu informasinya. Untuk para Hawariun atau 12 murid Yesus, coba kalian cari tahu mereka kemana di saat setelah Yesus bangkit atau dibangkitkan oleh Allah ke surga. Kemana 12 murid Yesus? Coba kalian cari tahu. Di saat kalian tahu, kalian pasti akan ketemu dengan jawabannya. Jawabannya adalah Islam. Dengan hidayah. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik. Kita tutup aja mungkin Abang Da ya. Terima kasih sudah apa ya meluangkan waktunya buat berbincang-bincang santai ya, ngobrol santai di sini.
Siap, bareng Bang. kami gitu kan. Siap, Mohon maaf Bang. bila ada kekurangan apa ya, perkataan saya yang salah gitu kan, karena Bang Das saya juga baru nih, baru apa disuruh ini Iya. jadi penanya, sedangkan saya nggak pernah naik koma juga kan. Bani typing saya di bawah gitu kan, masya Allah. Ini hostnya lagi nggak ada, ya udah gak apa-apa lah, sambil belajar kita juga semua. Dan buat teman-teman yang di bawah, mohon dukungannya ya, tolong di subscribe YouTube kami di Dakwah Apologet Islam. Dan untuk apa namanya, materi-materi atau kajian boleh dibuka di website kami www apa Apologet Islam juga ya, itu ya bukan ya di Pak? wah apologet.com, di situ sudah oleh sudah terkait materi-materi, referensi terkait pembahasan syubhat, ilmu-ilmu Iya betul, tajwid dan lain-lain. Mungkin bisa dicek di websitenya sendiri. masya Allah. Baik, yang ketutup aja ya. Terima kasih buat teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.